Semua para pengusaha yang bergerak dalam sektor pendidikan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, kalian harus berhati-hati. Kalian sedang diincar oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Karena selama ini ternyata Kang Deddy Mulyadi mengetahui dunia pendidikan dipakai sebagai ladang bisnis. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya, gitu loh. Usaha dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Tobat dosa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video saya berikut ini, kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana ketegasan yang ditunjukkan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat yang ada di Jawa Barat, terlebih khusus kepada mereka-mereka yang saat ini sedang bergelut di dunia pendidikan. Entah itu Anda sebagai pengusaha, entah itu Anda sebagai kepala sekolah, entah itu Anda sebagai guru, dan entah itu Anda sebagai siswa. Ini adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan ternyata selama ini Kang Deddy Mulyadi sudah memantau ada gerak-gerik yang mencurigakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam dunia pendidikan ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya, gitu loh. Usaha dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Tobat dosa Anda. Bangunan menang sumbangan ditutupi dia, bangku menang sumbangan ditutupi dia, masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana bos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan, kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik, akhirnya ke situ semua, sumbangan pemerintah numpuk di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede. Ini terjadi loh Pak, terjadi, gitu loh. Nah saya ini orang yang hari ini tegas, nggak ada saya begitu. Nih audit saja, audit, jangan sampai apa? Melahirkan ketidakadilan. Ada satu sekolah numpuk duit, numpuknya luar biasa, ada sekolah lain yang hampir roboh, anak-anaknya miskin. Saya nggak mau. Nah ini yang menjadi kerangka besar kita. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan mengarah pada perubahan ini. Ketika inspektorat mengatakan, Pak harus dipotong gaji, aku nggak bisa.
Kenapa? Ketika potong gaji, maka saya akan melahirkan kemiskinan baru. Tunjangannya dipotong, saya tahu kepala sekolah nggak nganjuk. Kalau kemudian saya motong, dia pinjem lagi. Guru ini kan rata-rata nganjuknya agak tinggi. Tahu saya. Nah, makanya saya nggak setuju. Kenapa? Itu menimbulkan penderitaan baru. Ya udah, daripada dipotong tunjangannya, saya lebih baik berhentikan jadiin guru. Itu lebih mendidik. Kenapa? Membuat sebuah siklus bahwa jangan dibiasakan setelah jadi kepala sekolah seolah-olah nggak bisa jadi guru. Nggak bisa. Rektor bisa jadi dosen. Ketua DPR bisa menjadi anggota DPR biasa. Pak Bambang Susatyo kemarin ketua DPR, hari ini anggota DPR biasa. Jadi bupati bisa jadi anggota biasa. Sekda ketika nanti tidak terpakai oleh bupatinya bisa menjadi kepala dinas biasa. Betul nggak? Nggak bisa juga kepala sekolah seumur hidup menjadi kepala sekolah. Bisa jadi guru lagi. Kenapa? Itu yang harus dalam pikiran kita. Jabatan bukan segalanya. Saya juga pernah jadi bupati, pernah calon wakil gubernur, saya kalah. Kemudian saya pernah menjadi anggota DPR. Untuk seluruh warga Jabar, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya. Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan. Untuk itu kepada para kepala desa, para kepala kelurahan, camat, para bupati dan wali kota segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut. Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musola dan sejenisnya, maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut. Karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri. Terima kasih. Salam untuk semuanya, tetap semangat. Mari kita wujudkan citra rasa pembangunan yang beradab, adil, dan makmur. Luar biasa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini. Dalam cuplikan video yang terakhir tadi, beliau akan mengeluarkan surat edaran dari gubernur yang melarang masyarakatnya untuk melakukan pungutan-pungutan dalam bentuk apapun di jalan raya. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin, dia benar-benar bertanggung jawab. Dia benar-benar mau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat itu. Pada poin yang kedua, terkait dengan study tour. Jadi buat saudara dan saudari saya di mana saja kalian berada, yang selama ini ngeyel, kenapa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini melarang study tour? Itu tadi adalah jawabannya. Semoga yang ngeyel pun jadinya paham. Dunia pariwisata di negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak bisa mengandalkan dengan study tour itu. Kalau dunia pariwisata, kalian hanya mengandalkan study tour, berarti Anda tidak kreatif. Anda tidak berkompeten untuk mengelola sektor pariwisata itu sendiri. Pada poin yang ketiga, ketegasan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam dunia pendidikan ini, entah itu dari pengelola sekolah, dari kepseknya, pengelolaan anggaran dan lain sebagainya, hati-hati.
Seorang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang berani, pribadi yang tegas, pribadi yang tidak lari dari ancaman-ancaman siapapun. Dan yang uniknya, bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, beliau sudah mempelajarinya. Beliau sudah mengetahui bahwa ada kong kaling kong yang terjadi dalam satu sektor ataupun dalam instansi tertentu. Hal-hal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi, sebenarnya beliau mau mengajak kita, mari masyarakat Jawa Barat dan kita masyarakat Indonesia berbenah diri, tahu diri, mengevaluasi demi hal-hal, demi perubahan, demi kebaikan, demi pembangunan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Gubernur Jawa Barat hari ini, kenapa beliau begitu viral di media sosial? Kenapa beliau begitu trending di media sosial? Karena segala kebijakan, segala keputusan, segala aturan yang beliau lakukan itu hampir sebagian besarnya berpihak kepada rakyat. Hampir sebagiannya berpihak pada kebaikan. Hampir semuanya berpihak untuk pembangunan Jawa Barat menjadi lebih baik. Dan kalau pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang mungkin selama ini mengikuti medsosnya Kang Deddy Mulyadi, sesungguhnya kalian bisa belajar banyak dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian itu tahu diri, kalau kalian itu tidak egoisme, kalau kalian itu tidak arogan, kalau kalian itu tidak sombong dan tidak tahu malu. Karena kalian itu dibayar oleh rakyat. Hidup kalian itu dinafkahi oleh rakyat. Sehingga kalian yang adalah pemimpin, entah itu sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai desa, lurah, camat, para penguasa yang biaya hidupnya itu dinafkahi oleh rakyat, tahu diri dan tahu malu. Kalian dipilih bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk diri sendiri. Dan apalagi ada temuan-temuan dari pejabat yang melakukan korupsi. Kalian itu manusia-manusia pecundang yang tidak tahu malu. Sudah dibayar oleh rakyat tapi tidak tahu bersyukur, malah merampok lagi uang rakyat dengan cara-cara yang haram. Pemirsa, berikut ini ada satu bapak yang selama ini mungkin beliau mengikuti tentang siapa itu Kang Deddy Mulyadi. Sekaligus video ini mau menjawab kepada oknum-oknum yang mungkin selama ini selalu menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu hanyalah pencitraan semata. Tetapi cuplikan video ini semoga bisa menyadarkan manusia-manusia yang iri dengan kualitas, dengan kinerja, dengan kemampuan, dengan elektabilitas yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Selamat pagi, hari ini saya masih berada di kota Purwakarta karena saya aslinya dari Purwakarta ya. Para sahabat, hari ini saya ingin menceritakan bagaimana ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan katanya begini, saya lebih senang pegawai Pemprov itu datang telat. Tentu ini kan akan menjadi viral ya pancingannya. Tapi datang telat itu dia dalam rangka membeli solusi bagi kebutuhan masyarakat. Misal dia menolong orang, mendamaikan orang yang pasea misalnya. Kurang lebih begitulah pernyataan KDM. Memang KDM ini sering
mengangkat nilai-nilai yang sifatnya welas asih ya. Coba mungkin ketika itu, sebelum itu kita melihat bagaimana waktu itu KDM menangis ketika dia misalnya melihat hutan gundul, hutan ditebang atau hutan dialihfungsikan misalnya. Para sahabat, tentu mungkin sebagian orang akan mengira bahwa dia itu pencitraan gitu ya. Tetapi menurut saya itu tidak sepenuhnya tepat ya, atau belum tentu tepat begitu. Mengapa? Kita harus melihat KDM itu dari perspektif pandangan dunianya, dari perspektif ideologinya. Ideologi di sini saya belum tentu terkait dengan kepartaian, belum tentu dengan ideologi sebuah, tapi bagaimana cara memandang dia tentang dunia gitu, atau world view, atau ideologi yang dia miliki apa gitu. Para sahabat, sesungguhnya saya ini ya agak kenal lah dengan beliau ya, berapa kali ketemu, dan ketika jadi wakil bupati jadi melalui chat Plasakom waktu itu saya sering berdiskusi. Dan juga ketika dia di mahasiswa di HMI, bagaimana buku apa yang dia baca dan dari mana dia belajar. Itu yang saya berusaha temukan. Kalau menurut saya, apa yang diungkapkan oleh dia itu adalah ideologi dan pandangan dia tentang dunianya, yaitu bahwa dunia ini yang pernah saya sampaikan di sebelumnya, bahwa dia itu beraliran pantheism, atau dia mungkin beraliran yaitu semesta mendukung itu, mestakung gitu, atau dia beraliran wahdatul wujud dalam konsep tasawuf mungkin. Ya, mengapa begitu? Karena dia juga pernah di dalam ketika jadi bupati, dia dicanangkan sebagai bupati yang berhasil menjadikan Purwakarta menjadi kota welas asih. Bahkan di Purwakarta ada Taman Welas Asih namanya. Nah, dan dia juga mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik, bahwa semesta itu akan mendukung. Nah, inilah yang menurut saya, kalau untuk memahami Deddy Mulyadi ya harus menggunakan pendekatan-pendekatan ini gitu. Jadi tidak sepenuhnya, walaupun dia memang politisi, tidak sepenuhnya berbasis pencitraan dan lain sebagainya. Jadi justru dia itu berusaha menurut saya ini sangat strategik. Permasalahan besar bangsa Indonesia sekarang ini adalah hilangnya cinta kasih, hilangnya welas asih antar sesama, saling benci, saling hujat gitu. Coba, ini yang menurut saya yang perlu dipahami dari Deddy Mulyadi gitu ya. Dia bagaimana misalnya menjadi birokrat itu menjadi how to serve, bagaimana dia melayani, dan untuk melayani itu harus paham kondisi masyarakat Jawa Barat yang rata-rata. Ya, sebetulnya masyarakat Indonesia itu gambaran Deddy Mulyadi. Kenapa? Deddy Mulyadi itu dia lahir dan besar dari kalangan mustadafin, dari kalangan orang susah, dari kalangan orang miskin, dan itu mewakili saya, mewakili kita, mewakili kalian gitu. Oleh karena itu menurut saya kritik-kritik yang ditujukan kepada dia memang perlu diperhatikan, tetapi beberapa kritik yang yang berusaha menjatuhkan atau bersifat politis menurut saya perlu kita lawan, dan kita dukung perjuangan KDM menjadikan Jawa Barat menjadi kota welas asih, kota yang penuh cinta, kota yang peduli, dan birokrat menjadikan birokrat yang bagaimana menjadi birokrat yang melayani. Salam hormat buat KDM, semoga sukses dan semangat terus. Semoga Allah meridhoi KDM dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa. Dan dalam cuplikan video di season terakhir ini, semoga video ini bisa sekaligus mengetuk pintu hati orang-orang yang selama ini melihat bahwa hal-hal yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu hanyalah pencitraan semata. Semoga saja bahwa video ini bisa menyadarkan, kalau memang kalian punya hati nurani, kalau kalian masih punya akal sehat, pikirannya masih waras, kritikan Anda tidak berlandaskan atas rasa kebencian, rasa sakit hati atau rasa dendam, maka kalian pasti sadar. Pemirsa, memang sangat jarang kita menemukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi
yang mau mewakafkan dirinya, yang mau mewakafkan hidupnya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan rakyat banyak. Seringkali saya katakan bahwa kehebatan yang dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi ketika di mana ada persoalan, di mana ada bencana, di mana ada musibah, beliau selalu ada di tengah-tengah masyarakat itu. Dan beliau adalah pribadi yang menurut saya sangat merakyat karena selalu berada di tengah-tengah orang kecil. Di sisi lain, sejak beliau menjadi gubernur, segala kebijakan, segala keputusan ataupun aturan sebagian besarnya itu berpihak kepada rakyat. Dan perlu kita sadari bahwa hal serupa beliau sudah lakukan itu sejak tahun 2018 silam. Di saat kala itu kalau tidak salah beliau menjadi Bupati Purwakarta. Sehingga kehebatan dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi ini, sikap sosialitasnya, kedekatannya dengan rakyat, kedekatannya dengan orang-orang kecil, entah itu sebagai nelayan, sebagai buruh, sebagai pengemis, sebagai petani, itu sudah dia rasakan. Sehingga hari ini, ketika beliau menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, beliau membuat keputusan ataupun melarang sesuatu karena beliau sudah belajar hal-hal itu secara utuh. Dan yang hebatnya, apa yang beliau larang atau apa yang beliau putuskan, kalau memang hal itu berdampak kepada masyarakat, beliau langsung memberikan solusi. Dan hal-hal serupa tidak semua pemimpin bisa melakukannya. Karena banyak pemimpin hari ini yang ongkang-ongkang, yang leha-leha. Ada yang hanya duduk manis di dalam kantor, ada yang hanya jalan sana-sini dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain, lalu tidak memberikan solusi, tidak menyelesaikan persoalan, datang malah hanya tunjuk janji-janji manis. Banyak di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya tadi saya katakan bahwa mentalitas kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi yang kita lihat hari ini itu sangat sulit. Pemimpin ketika berada di tengah masyarakat, melihat ada masalah, kala itu pun, saat itu pun beliau langsung mengambil keputusan dan memberikan solusi. Sehingga saat ini saya mau katakan bahwa lebih baik kita percaya kepada pemimpin-pemimpin yang lebih mengedepankan aksi nyatanya, kerja nyatanya, daripada omong kosongnya, daripada janji manisnya. Ayo, mari kita peka dalam dunia politik, karena sekalipun kita sebagai rakyat jelata, sebagai orang kecil, sebagai masyarakat biasa, tetapi keputusan-keputusan dalam dunia politik itu sangat berdampak buruk bagi kita masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.